Kembali lagi di video pembelajaran eksis persiapan UAS Matematika kelas 8 tahun 2020. Oke, kita langsung aja soal pertama. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemunculan mata angka. Nah, kalau kita sedang membicarakan koin ini memiliki dua sisi, yang satu angka, satu lagi gambar. Nah, 40 kali muncul angka, berarti sisanya muncul gambar. Peluang empirik dari suatu kejadian, kita anggap kejadian kemunculan ini namanya kejadian A. Maka untuk menentukan ini, kita tentukan dulu banyak dari kejadian A. Siapa A? Kejadian muncul angka. Sebanyak di sini 40 kali. Kemudian banyak semesta. Yang sedang dibicarakan di soal ini adalah sebanyak pelemparan 100 kali. Maka peluang kejadian A yaitu NA per NS. 40 per 100. Nah, jika disederhanakan jadinya coret-coret 4, 10 sama-sama dibagi 2, 2 per 5. Jawabannya C. Oke, soal kedua. Sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 48 kali, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka. Nah, kejadian yang di sini dipertanyakan adalah kemunculan mata koin bukan angka. Nah, untuk mencari bukan angka, kita kurangi dulu. Kalau di sini kan 48 angka, maka bukan angkanya adalah anggota dari bukan angka. 100 kurang 48, atau hasilnya adalah 52. Ya kan? Semestanya ada 100, sehingga peluang empirik yang dimintanya nanti adalah 52 per 100. Basah. 52 per 100 disederhanakan menjadi, sama-sama kita bagi 2, berarti dapatnya 26 per 50. 13 per 25 jika disederhanakan lagi 25. Dan opsinya tidak ada. Baiklah. Soal ketiga, sebuah koin dilempar sebanyak N kali, berarti ini semesta, seluruh kejadian. Jika peluang empirik muncul mata koin angka adalah A kali, maka peluang empirik muncul mata koin selain angka. Nah, ini soal berkaitan dengan peluang komplemen, di mana rumusnya jika satu kejadian A, kita cari peluang komplemennya, rumusnya adalah 1 kurang dari peluang A. Nah, misalnya ini A ada kejadian muncul mata koin angka, ini angka, maka A komplemen artinya bukan angka. Jika ini peluang muncul gambar, maka ini peluang kejadian bukan gambar. Yang ditanyakan selain angka. Selain ini berarti kan bukan angka. Yang angkanya tadi adalah A, 1 dikurang ini kejadian A per semesta. 1 kurang A per N. Jawabannya C. Soal keempat, pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian, didapat data seperti tabel di samping. Dari data tersebut, peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah, kita tahu frekuensi muncul mata dadu 2 ini ada 6. Semestanya belum kita cari, totalin dulu seluruh ini. 5 tambah 6 11 tambah 8 19 tambah 7 26 tambah 6 32 tambah 4 36. Sehingga peluang empirik muncul mata dadu 2 yaitu 6 per 36. Kita anggap kejadiannya namanya kejadian B ya. Kejadian B muncul mata dadu 2 sebanyak 6, semestanya ada 36. Disederhanakan jadi 1 per 6. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal kelima.
Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Karena tidak diketahui untuk mata dadu 1 ya, ini pertanyaan, makanya diberitahu di sini sekian kali. Jika peluang empirik muncul mata dadu 1 adalah 1/6, nah peluangnya diberikan 1/6. Banyak kemunculan mata dadu selain 2. Oke, kita ingin mencari peluang empirik mata dadu selain 2. Selain 2 berarti itu mata dadu 1, 3, 4, 5, 6. Sementara mata dadu 1 kan belum diketahui frekuensinya. Ini kita cari dulu banyak kejadiannya, mengandalkan bahwa peluang mata dadu 1 adalah 1/6. 1/6 itu NA per NS-nya. Kita jumlahkan ini keseluruhan. Sementara ini tidak diketahui, lebih mudah kita gunakan variabel A, X atau X saja di sini ya. Sehingga total NS-nya adalah, seluruhnya kita jumlahin, 5 X terakhir kita jumlahin ya. 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18 tambah 7, 25 tambah 5, 30. Sehingga adalah jumlah di sini 30 tambah X. 1/6 ini peluang mata dadu angka 1. Peluang kejadian yang dimaksud angka 1 ini, P1 aja kita beri nama 1/6. Di mana kejadian muncul 1 itu tidak diketahui, dianggap X per seluruhnya. Dengan persamaan ini kita bisa menemukan berapa kejadian angka 1. Kali silang 6X 30 tambah X. Pindah ruas 5X X. Nah, berarti di sini dapat X-nya bernilai 6. Sehingga kita bisa mencari peluang selain 2. Ya. Peluang selain angka 2. Selain angka 2 berarti ini tidak termasuk kecuali 5. Kita tahu semestanya tadi berapa? 30 tambah X. X-nya 6. Berarti selain angka 2 itu ada berapa kejadian? Ya, 30 tambah 6 dulu, 36 dikurangi selain 2, 5. Berarti 31 per semestanya adalah nanti di sini 36 ya. 36. Datang 36 karena X-nya 6. Kenapa bisa 31? Karena selain angka 2, selain 5, dikurangi saja. Jawabannya adalah A. Soal ke-6. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, 9 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut, peluang terambilnya kelereng berwarna kuning adalah. Nah, kita harus jumlahkan seluruhnya dulu. Semestanya ada 5 tambah 6 tambah 9, yaitu 20. Kejadian yang diminta di soal yaitu kejadian terambilnya kuning. Kuning diketahui ada 6. Sehingga peluang yang dimaksudnya nanti adalah NA per NS. NA per NS. 6 per 20. Ya kan? Disederhanakan menjadi 3 per 10. Jawabannya D. Nomor 7. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul dadu kembar dalam pengundian tersebut. Oke adik-adik, sebelum kita bahas ini, semesta yang sedang dibicarakan di soal ini adalah 2 dadu. Oke, untuk 2 dadu semestanya itu ada 36 kejadian, yang mana kejadiannya adalah seperti ini. Oke, ini dia ruang sampelnya. 2 dadu kita buat pakai tabel untuk mencari ruang sampelnya, sehingga di total ini ada 36. Kalau 1 dadu kan cuma 6 titik sampel. Kalau 2 dadu 36 titik sampel. Kalau 3 dadu 6 kali 6 kali 6, 216 titik sampel. Oke, pertanyaannya kita sesuaikan di sini. Peluang yang diminta, peluang kejadian diminta mata dadu kembar. Maksud dari kembar itu, sorry di luar hujan, kedua mata dadu yang muncul itu sama angkanya. Berarti yang dimaksudkan di sini, salah satu contohnya ini adalah 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Totalnya ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti
Peluang kejadian yang dimintanya adalah 6. Yang kembar itu ada 6 titik sampel ya. Per seluruh kejadian 36. Disederhanakan 1/6, jawabannya D. Soal ke-8, seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan satu dadu dan satu logam. Peluang teoretik muncul mata dadu 1 dan mata dadu koin angka dalam pengundian tersebut adalah. Nah, berarti di sini semesta yang kita sedang bicarakan adalah satu dadu dan satu koin. Jika kita buatkan tabelnya, ini adalah titik sampelnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12 ya. Satu dadu dan satu koin. Ada 12 titik sampel. Yang dipertanyakan adalah peluang muncul kejadian mata dadu 1 dan mata dadu koin angka. Ada kata dan, berarti ini. Oke. Dan ini berarti kejadian yang muncul sekaligus secara bersamaan, yang mana dari dadu yang muncul 1 dan dari koin adalah angka. Kejadian dimaksudkan di sini berarti yang ini. Tidak ada yang lainnya. Titik sampel yang diminta dari soal ini cuma satu itu aja, angka dan 1. Maka nanti peluang empiriknya adalah 1 titik sampel per seluruhnya, tadi kita tahu 12. Jawabannya C. Soal selanjutnya, soal ke-9. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 8. Berjumlah 8. Ini kejadian yang dipertanyakan. Dari sampel 2 buah dadu. Kita udah buat tadi. Yang mana kita perhatikan di sini yang berjumlah 8. Adik-adik biar mudah kalau nggak mau buat tabel waktu ujian, kita cari kejadiannya. Jumlah 8 itu contohnya titik sampel yang seperti apa? Titik sampel yang jika kita pasangkan angka 1 dengan angka berapa supaya jumlahnya 8? 7 kan, tapi tidak ada dadu yang 7. Berarti mulai dari 2, 6. Nah, ini satu contohnya. Deretkan teratur setelah angka 2, 3, 5 pasangannya agar 8. Setelah itu 4, jumlah 8 juga, 5, 3, terus 6, 2. Oke, sehingga NR adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kejadiannya ada 5. Semestanya kita tahu 2 dadu tadi udah pasti 36. Maka peluang dari kejadian A 5/36. Jawabannya adalah A. Soal ke-10. Berikut ini terdapat 11 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan. Dedi mengambil satu koin tanpa melihat. Berapakah peluang Dedi mendapatkan koin yang bertuliskan bilangan kelipatan 3? Nah, kita perhatikan pertanyaannya di sini kelipatan bilangan 3, kelipatan 3. Bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan siapa aja kelipatan 3 yang muncul di koin ini. Ada berapa buah? 1, 6, apa lagi? 9 tidak ada ya. 12, 18. Ya. Ada berapa koin? Kejadiannya ada 4. Maka peluang ini merupakan banyak kejadian kelipatan 3, 4. Seluruh kejadian, seluruh koin ada 11. Maka peluang kejadiannya adalah 4/11. Jawabannya soal ke-11. 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Di mana ada 3 kolom nama pemain, banyak tendangan penalti, banyak tendangan penalti yang sukses. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan pertandingan tendangan penalti adalah. Peluang terbesar untuk suksesnya. Di sini sukses sudah diberikan kejadian-kejadian sukses. Contoh kita hitung dulu satu persatu ya. Arif dari penalti sebanyak 12, sukses 10. Berarti peluang dia untuk mendapatkan sukses adalah, kita kodein peluang A itu milik Arif, ya 10/12. Oke,
Kita bisa sederhanakan jadi 5/6. Selanjutnya Bambang dari 10 sukses 8. Berarti peluang dari Bambang sukses menendang penalti 8/10. 4/5. Selanjutnya Chandra peluang C dari 20 tendangan penalti dia sukses 15/20, 3/4. Terakhir si Dedi 12/15 atau sederhananya 4/5 kan? Dibagi 3. Oke. Berarti di sini peluang untuk Bambang dan Dedi sama. Ya. Kita cari peluang yang terbesar di antara mereka berempat. Cara membandingkan peluang terbesar gunakan cara waktu SD. Contoh, kita bandingkan 5/6 dulu ya dengan 3/4. Silang 4 kali 5 20, 6 kali 3 18. Besar ini. Ya, besar masih pula. Berarti ini udah kalah, ini bukan yang terbesar. Bandingkan sorry. Ini udah salah ya. Bandingkan lagi 5/6 yang terbesar tadi dengan 4/5. 5 kali 5 25, 6 kali 4 24. Berarti masih terbesar Arif 5/6. Ini yang terbesar. Oke, jawabannya adalah Arif. Soal selanjutnya, 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nama pemain, banyak tendangan penalti, banyak tendangan sukses. Pertanyaannya di sini adalah, jika Bambang melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, berapa perkiraan tendangan yang sukses? Nah, berarti ini udah masuk kategori frekuensi harapan kejadian sukses untuk si Bambang. Rumusnya, peluang kejadian A dikali banyak percobaan. Kita cari dulu peluang si Bambang ini sukses menendang penalti. Nah, berdasarkan tabel yang sudah disajikan, Bambang dalam 10 tendangan penalti sukses sebanyak 8. Maka peluang untuk kejadian sukses dari Bambang ini 8/10. NA/NS. Nah, kita kalikan saja sehingga nanti di sini ini kan untuk dia melakukan tendangan sebanyak 10 kali. Pertanyaannya, jika 60 kali dilakukan, tadi peluang suksesnya adalah 8/10. Percobaan yang dilakukan untuk 60 kali, sehingga kita bisa coret tinggal 8 kali 6 yaitu 48. Jawabannya adalah C. Oke, sekian.